Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukrilillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'ala amma ba'du. Jumpa lagi Sobat KF Akademi pada kesempatan kali ini bersama saya Alam Bahtiar dan juga Pak Fikri Bahtiar. Ya, kita alhamdulillah kembar Bahtiar begitu ya, walaupun beda depannya, beda ayah, beda ibu begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu eh, materi pelatihan yang akan dirasakan oleh KF Academy dengan WordPress ya, dengan WordPress. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba ulik dulu ya info-info seputar pelatihan ini bersama Pak Fikri Bahtiar yang nanti akan menjadi narasumber pada pelatihan KF Academy ini, yang bagaimana membuat website keren gitu ya. Nah, Pak Fikri, eh, bagaimana kabarnya Pak Fikri? Iya, Pak Alam. Alhamdulillah Ya, sehat, Pak Alam. sehat ya Pak. Ya. Nah, Sehat, sehat. tentu pelatihan kali ini eh, spesial ya, berbeda dengan pelatihan sebelumnya mungkin yang sudah dilaksanakan oleh KF Academy, yaitu materinya tentang bagaimana sebagai pendidik ataupun sebagai orang-orang yang aktif di dunia maya, di dunia online, kita bisa membuat website keren, apakah itu untuk pembelajaran, untuk sekolah, begitu ya, termasuk juga untuk toko online, begitu ya, Pak Fikri, dengan menggunakan WordPress. Nah, tentu tadi beberapa kali disebut WordPress itu oleh saya, begitu ya. Namun untuk lebih jelasnya lagi, Pak Fikri bisa dijelaskan gitu ya, apa itu WordPress ya? Silakan Pak Baik, Fikri. terima kasih, Pak Alam. Oke, izin menjawab ya. Jadi, WordPress itu adalah nama salah satu platform CMS, Hmm. tingkatannya Content Management System. Secara gratis bisa di-download di internet ya. Dan WordPress ini tidak hanya terpaku terhadap satu tipe website, melainkan dia multiple website, bisa digunakan seperti toko online, Hmm. blog, terus learning management system, ya, portofolio dan lain sebagainya. Bahkan website sekolah pun banyak yang menggunakan WordPress gitu. Nah, biasanya eh, kalau misalkan kita mau buat WordPress itu harus dengan eh, IT gitu. Jadi orang-orang yang khusus di bidang Hmm. perweban gitu kan. Hmm. Cuman sekarang zaman semakin kesini semakin gampang dalam membangun WordPress apa website dengan WordPress. Hmm. Jadi orang-orang yang memang tidak punya background IT pun harusnya sudah bisa sekarang gitu. Begitu Ya. mungkin Pak Alam untuk apa namanya Hmm. singkat dari apa itu yang disebut dengan WordPress. Oh ya, jadi tadi bisa membuat website yang dengan berbagai manfaat ya tadi. Betul. Eh, Pemanfaatannya tadi Pak Fikri mau diperjelas lagi dengan kita menguasai, walaupun mungkin orang yang awam terhadap IT begitu ya, tidak belajar Hmm, pemrograman lain sebagainya begitu ya Pak Fikri. Nah, tentu kalau kita menguasai ataupun mempelajari tentang membuat website dengan WordPress ini ada pemanfaatannya gitu ya. Tadi mohon dipertegas kembali, perjelaskan tentang apa manfaatnya kalau kita sudah menguasai membuat website dengan WordPress ini begitu ya, Pak Fikri. baik. Untuk WordPress sendiri, memang kalau misalkan kita mendengar kata website, berarti kita harus jago ngoding gitu kan, bahwa harus punya bahasa pemrograman PHP gitu kan. Nah, ini alasan kenapa kita pilihnya WordPress. WordPress itu ada yang disebut dengan apa namanya builder website. Jadi kita tinggal kayak kita install aplikasi di Windows itu tinggal next, next, next gitu kan. Hmm. Baru nanti terinstall langsung di laptopnya.
Bapak dan Ibu gitu, peserta KF Academy. Nah, untuk manfaatnya sendiri ketika kita sudah bisa membuat website dengan WordPress, nah itu misalkan kita mau membuat website perusahaan, itu kita tinggal install temanya yang sesuai dengan apa yang kita Hmm. Hmm. tuju. Ya. Itu juga bisa di WordPress. Hmm. Terus juga kita mau membuat website portofolio gitu Hmm. kan, kayak misalkan untuk fotografer, Hmm. itu juga kita bisa memilih temanya sesuai Hmm. dengan portofolio yang dituju. Hmm. Terus ada juga yang menggunakan website forum kayak Facebook itu kan, Hmm. kayak blog itu kan bisa juga di WordPress gitu. Lalu ada juga toko online ya, kayak Hmm. misalkan kita mau buat seperti Tokopedia gitu. Hmm. Kita punya produk nih, produk yang biasa dijualnya offline, Hmm. daripada kita offline kita bisa lempar ke online menggunakan WordPress Hmm. gitu. Dengan branding buatan kita sendiri dari mulai logo, Hmm. terus konten-konten webnya itu Hmm. murni dari kita sendiri gitu. Itu Ya, ya, bedanya. ya. Juga kita bisa membuat website sekolah ya. Nah, Kayak misalkan kita memperkenalkan instansi kita di dunia hmm. maya atau di cloud gitu menggunakan Ya. WordPress supaya bisa dipanggil lewat internet. Hmm. Hmm. Mungkin seperti itu Pak Alam Ya, untuk manfaat WordPress ini. manfaatnya ya. Ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh begitu ya. Betul. Ketika kita menguasai bagaimana membuat website dengan WordPress ini begitu ya. Nah, Pak Fikri ada yang sedikit penasaran lagi yang pernah saya ini kan terkait dengan kan tadi ada disebut ada blog ya, ada web gitu. Mungkin bisa dijelaskan bedanya antara blog dengan web itu seperti apa Baik, begitu ya. Hmm. kalau menurut saya blog itu eh, sama aja sih ya. Kalau kalau misalkan kita berbicara tentang teknis, dia Hmm. menggunakan teknologi website juga. Oh, Cuman baik. dalam eh, fungsionalitasnya mungkin ya. Hmm. Kalau blog itu kan kita hanya bisa memposting, Hmm. komen gitu kan, terus di dalamnya ada informasi, Hmm. udah itu aja. Tapi kalau website itu lebih cenderung umum. Hmm. Maksudnya kayak website company profile, dia hanya bisa melihat saja Hmm. data-data yang ada di website, tidak bisa kita hapus, tidak bisa kita Oh. edit gitu. Terus ada juga website yang bisa kita login, kita Hmm. bisa memposting sesuatu di sana, terus bisa Hmm. mengedit sesuatu di sana gitu. Terus kita bisa membalas chat, itu lebih lebih cenderung lebih luas lagi kalau web gitu. Kalau blog tadi kayak sekarang kan sudah ada yang namanya blogspot gitu. Nah, itu khusus Hmm. untuk blog. Jadi hanya bisa memposting beberapa konten di dalamnya, tidak Hmm. bisa mengedit oleh orang lain, Hmm. khusus untuk yang membuat blog tersebut yang bisa editnya. Hmm. Kira-kira seperti itu Pak Lam, Ya, untuk blog baik. dan web. Nah, tadi kan tentu ketika kita menggunakan WordPress ini ya Pak Fikri untuk membuat website, ketika ini dijadikan referensi oleh kayak akademi gitu ya untuk membuat website dengan WordPress ini tentu ada kelebihan gitu ya dibanding dengan yang lain begitu Iya, ya dengan platform yang lain gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Fikri apa kelebihan yang dimiliki oleh WordPress ini ketika kita membuat website yang keren gitu ya seperti mm-mm. itu. Silakan Pak Fikri. Ya, kalau untuk berbicara masalah kelebihan WordPress sangat banyak sekali ya. Pertama, dia hemat biaya. Ya, Hmm. jadi kita tinggal download istilahnya apa ya, source code-nya. Kalau di dalam dunia IT itu source code-nya kita download, kita install di lokal, sudah beres. Di webnya udah jadi Hmm. sebetulnya. Cuman kita belum kasih kosmetik kayak misalkan warna, branding, tinggal tinggal progress lah gitu. Hmm. Jadi yang pertama hemat biaya, terus yang kedua instalasinya mudah ya. Jadi tidak seperti website-website yang biasa di development sama si programmer, itu kan memang harus punya apa namanya ilmu-ilmu tertentu gitu. Tapi kalau dengan WordPress kita tinggal download source code-nya, install di lokal, sudah beres seperti itu.
Hmm. Jadi tahapannya hanya dua sebetulnya, hanya dua langkah tadi. Lalu ketiga adalah update-nya praktis ya. Jadi ketika kita menginstal WordPress, nah Mhm. itu tidak hanya apa namanya, versinya tidak hanya yang pernah kita download gitu. Jadi nanti Iya. akan ada update versi dari si penyedia WordPress-nya secara gratis. Ya, itu sangat penting ya, mengingat sekarang banyak yang apa, website yang dihack gitu kan. Nah, si WordPress ini setiap 1 bulan satu kali itu selalu ada patching. Jadi ketika ada yang dihack dengan website versi sekian, terus ketahuan di mana letak bocornya, lalu nanti diupdate oleh si penyedia website WordPress-nya, lalu kita bisa update secara praktis di website yang kita install di lokal seperti itu. Terus selanjutnya mungkin kaya akan fitur ya, karena WordPress ini menggunakan teknologi eh, apa namanya, plugin di dalamnya. Jadi kita tidak hanya menginstal WordPress saja, melainkan nanti kita bisa menginstal plugin-plugin ya dengan gratis di store-nya WordPress gitu. Kayak misalkan kita mau buat toko online, kita harus menginstal plugin Hmm. WooCommerce misalnya untuk apa Hmm. namanya, berbelanja di sana gitu, check out dan lain sebagainya, itu langsung Hmm. satu paket bisa langsung kita gunakan gitu si WordPress-nya Hmm. gitu. Lalu di masalah tampilan juga mudah diganti dan diatur ya, seperti itu. Mungkin itu. eh oh ya, terakhir mungkin ini, kalau misalkan di sini ada Hmm. yang sangat apa, tertarik terkait SEO ya. Nah, ini WordPress ini sangat kompatibel banget dengan SEO ya, Hmm. supaya bisa apa namanya, website kita bisa ada di nomor satu ketika di pencarian Google. Nah, Iya. ini sangat Hmm. direkomendasikan kalau WordPress gitu. Jadi Oh. ramah optimasi mesin pencarian Hmm. gitu. Jadi ketika orang mencari itu, web kita bisa muncul di atas ya. Iya, Itu oh. berbeda dengan platform-platform yang lain gitu. Itu tidak apa, agak sulit kalau mau menggunakan SEO di apa, di websitenya. Tapi kalau WordPress sudah ada pluginnya, kita tinggal install, lalu kita masukin kontennya, otomatis nanti akan ada di apa, di indeksnya Google gitu. Hmm. Ya. Nah, Gitu Pak, mungkin Pak. baik, Pak Fikri, untuk kan biasanya kita, kalau dulu saya ingin membuat web itu katanya bisa, harus bayar sekian eh, juta gitu ya. Nah, Hmm. bahkan ya terhitung mahal lah gitu ya seperti. Nah, dengan membuat website di WordPress ini, apakah bisa gratis atau kalau bayar tidak terlalu mahal gitu seperti itu Pak Fikri? Sebetulnya kalau WordPress-nya sendiri gratis, cuman untuk hostingnya itu ada Hmm. dua macam, ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya, Hmm. itu ada plus minusnya juga. Kalau yang gratis mungkin ya bandwidth-nya dibatas dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau untuk domain itu karena apa namanya, ada dua macam, itu ada non TLD dan ada TLD. Kalau non TLD kayak Hmm. .xyz, .net, terus Hmm. apalagi gitu yang aneh-aneh. Tapi Ya, kalau ya. yang TLD, top level domain, itu yang .com, .id, Hmm. SCH, .sch.id, SCH, ya. ya untuk sekolah, .ac.id untuk Ah, akademi. Nah, akademik, itu ya. berbayar gitu. Hmm. Tidak terlalu mahal, biasanya hanya 300 sampai 400-an lah ke atas lah. Mungkin ada yang Hmm. lebih murah lagi kalau Dan sekarang. eh, bisa lebih murah ya Pak Fikri ya. Iya, betul. Baik. Nah, eh, bagaimana Pak Fikri cara membuatnya? Jangan dibahas sekarang. Nanti kita akan bahas hal itu ya Pak Fikri di pelatihan yang akan dilaksanakan oleh KF Academy, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 9 Oktober 2022 yang akan datang. Penasaran bagaimana cara membuatnya Sobat KF Academy? Mari ikuti pelatihan yang akan dilaksanakan oleh KF Academy, membuat website keren dengan WordPress
bersama Pak Fikri Bahtiar. Itu saja Pak Fikri. Terima kasih atas bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.